Video kali ini kita akan bahas soal TKA Fisika ya tahun 2025 dan ini adalah topik dinamika gitu ya. Soal pertama adalah benda digantung dengan dua utas tali terlihat pada gambar ya. Kira-kira seperti ini. Persamaan yang memenuhi syarat kesetimbangan horizontal adalah. Nah, kita tahu bahwa kesetimbangan horizontal itu berlaku hukum 1 Newton ya, atau tentang kemalasan, di mana sigma Fx itu sama dengan 0. Nah, pada sumbu X kita bisa tinjau gaya apa saja yang bekerja gitu ya. Pertama, dia punya tegangan tali T2, dan proyeksi dari tegangan tali pada sumbu horizontal kita bisa simbolkan dengan T2X. Sementara pada sumbu vertikal kita sebut dia T2Y gitu ya. Nah, karena di sini kita hanya lihat untuk sumbu horizontal, artinya gaya yang bekerja pada sumbu horizontal itu adalah T2X dan juga T1. Nah, syarat dia setimbang, artinya di sini sigma Fx sama dengan 0, berarti T2X dikurang T1 itu sama dengan 0. Nah, teman-teman, kalau misalkan sudut di sini adalah 60 derajat, otomatis juga di sini besarnya sama 60 derajat ya. Dan di sini adalah T2, maka T2X itu adalah T2 cos 60 derajat ya, kurang T1 sama dengan 0. Atau di sini kita dapatkan T2 cos 60 derajat itu sama dengan T1 ya. Dan kalau kita lihat jawaban, yang tepat itu adalah jawaban yang A. T1 sama dengan T2 cos theta. Dalam hal ini theta-nya adalah 60 derajat. Ini adalah suatu gaya bekerja pada benda yang masanya 5 kg dan mengalami percepatan 2 meter per second. Gaya yang sama akan menyebabkan benda bermasa 20 kg mengalami percepatan berapa? Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa benda masanya 5 kg, dia punya percepatan 2 meter per second. Artinya kita bisa hitung berapa gaya yang dihasilkan gitu ya. Nah, kita bisa dapatkan di sini bahwa F sama dengan M dikali A, dan itu sama dengan 5 dikali dengan 2. Itu sama dengan 10 Newton. Artinya gayanya adalah 10 Newton. Nah, berikutnya gaya yang sama akan menyebabkan benda bermasa 20 kg mengalami percepatan berapa gitu ya. Artinya gayanya 10 Newton dan masanya adalah 20 kg, berarti percepatannya adalah F M kali A, atau A sama dengan F dibagi M. F-nya adalah 10, sementara masanya adalah 20, dan kita dapatkan itu adalah sama dengan 1/2, atau 0,5 meter per second kuadrat. Nah, jawaban yang pas itulah jawaban yang A. Kita punya suatu benda dengan kecepatan 4 meter per second pada permukaan bidang datar, kasar, dengan koefisien kinetisnya 0,4. Jika massa benda adalah 2 kg, percepatan 10 meter per second kuadrat, benda akan berhenti menempuh jarak berapa? Saya anggap benda dalam bidang datar tersebut adalah sebuah balok ya. Otomatis dia punya gaya normal, dan misalkan dia bergerak pada sumbu horizontal positif ya, atau X positif, maka dia punya gaya gesek di sini, F ges. Maka gaya gesek kita bisa dapatkan F ges mu kali N, mu dikali dengan gaya normalnya. Gaya normalnya adalah massa kali gravitasi ya. Massa dalam hal ini adalah 2, gravitasi 10, sementara mu-nya adalah 0,4. Maka kita dapatkan di sini 0,4 dikali 20, itu sama dengan 8 Newton. Artinya gaya geseknya adalah 8 Newton. Tugas kita berikutnya adalah mencari berapa jarak tempuhnya. Dan pertama tentu kita harus cari dulu berapa percepatan ya. Karena di sini sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja hanyalah F gas, yang tandanya negatif ya, melawan arah percepatan. Itu sama dengan M dikali A, di mana 8 sama dengan M-nya adalah 2 kali percepatan. Maka percepatannya adalah min 4 meter per second kuadrat ya. Nah, karena percepatan sudah kita temukan, kita bisa dapatkan berapa jarak yang tempuh ya, dengan menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat gitu ya, ditambah dengan 2AS. Nah, saat dia berhenti, otomatis kecepatan akhir sama dengan 0. Sama dengan 0. Dan kecepatan awalnya adalah 10 kuadrat ditambah dengan 2 kali minus 4 ya, kali dengan S. Nah, di sini kita bisa dapatkan 8S sama dengan 100. S itu adalah 100 dibagi dengan 8. Nah, 100 dibagi dengan 8, kita bisa dapatkan, ini adalah sama-sama bagi 4 adalah 25, bagi 2, maka kita dapatkan adalah 12,5 ya. Dan sebentar, kecepatannya bukan 10 ya. Kita cek dulu, kecepatannya adalah 4 meter per second. Berarti kita dapatkan di sini 0,4
kuadrat ditambah dengan 2 kali min percepatan adalah min 4 kali S ya. Terus kita dapatkan sini 8S sama dengan 16. S sama dengan 16 bagi 8. Itu sama dengan 2 meter. Artinya benda akan berhenti setelah menempuh jarak sejauh 2 meter. Sebuah gaya bermassa, sebuah benda maksudnya bermassa 0,2 kg, percepatan 9,2. Apabila gaya gesek udara dengan konstan, besar gaya gesek udaranya berapa? Pertama, misalkan kita punya suatu benda ya, benda yang jatuh ya, sehingga dia punya gaya berat V, gaya gesek udaranya ke atas F gas gitu ya. Terus dia punya percepatan ke bawah, maka kita bisa dapatkan sigma F ya, itu sama dengan M kali A. Nah, gayanya di sini adalah W dikurang F gas sama dengan M kali A, atau W kurang dengan M kali A sama dengan F gas ya. Nah, W dalam hal ini adalah massa kali gravitasi kurang dengan massa percepatan F gas. Nah, di sini massa dikali gravitasi kurang A sama dengan F gasnya. Baru kita substitusikan nilai massanya adalah 1/4 ya. Terus gravitasinya adalah 10 dikurang dengan 9,2. Itu sama dengan F gas. Nah, di sini kita bisa dapatkan 1/4 10 dikurang 9,2 itu adalah 0,8. Ini sama dengan F gasnya. Sehingga dari perkalian ini kita bisa dapatkan bahwa nilai F gasnya gitu ya sama dengan 0,8 dibagi dengan 4 itu sama dengan 0,2 Newton. Jawabannya adalah 0,2 Newton. Itu adalah A. Sebuah bidang bermassanya 20 kg, bidang miring ya dengan sudut kemiringan theta. Jika percepatan gravitasi 10, maka besar gaya normal bidang terhadap benda itu adalah berapa? Pertama kita punya bidang miring seperti ini kira-kira. Terus kita anggap bendanya itu adalah sebuah balok. Maka dia punya gaya normal ke atas yang tegak lurus dengan bidang sentuh ya. Dimana bidang sentuh dalam hal ini adalah bentuk seperti ini. Sumbu X, ini sumbu Y. Nah, bidang sentuhnya sumbu X, maka gaya normalnya tegak lurus itu sumbu Y gitu ya. Maka dia punya gaya berat besarnya mg, terus dia punya gaya proyeksi dari gaya berat gitu ya. Kalau dia punya sudut itu adalah theta, maka theta juga ada di sini, sehingga kita dapatkan ini adalah mg cos theta, ini adalah mg sin theta gitu ya. Nah, untuk gaya normal itu hanya gaya pada sumbu y ya. Dalam hal ini gaya sumbu y itu adalah n sama dengan mg cos theta. Maka kita bisa tuliskan di sini bahwa sigma Fy sama dengan 0 karena tidak terjadi pergerakan pada sumbu y, atau n dikurang dengan mg cos theta sama dengan 0, atau n sama dengan mg cos theta. Nah, nilai dari m-nya adalah 20, sementara gravitasi 10. Nah, cos theta kita tahu di sini nilai dari tan theta 3/4. Tan theta itu kan sama dengan desa ya, depan per samping. Artinya depannya 3, sampingnya 4. Maka kalau kita ingat lagi bilangan Pythagoras, sisi miringnya itu adalah 5. Sehingga nilai dari cos theta itu sama dengan sami ya, samping per miring atau 4/5. Berarti tinggal kita substitusikan di sini 4/5. Ini coret dibagi 4 ya. 4 kali 4 16. Maka ini adalah 16 kali 10. Dan itu sama dengan 160 Newton. Maka jawabannya adalah C. Ini adalah balok 1 dengan massa 1 kg, 2 dengan massa 2 kg, terletak pada lantai licin ya. Terus F-nya 6 Newton, gaya kontak kedua balok adalah. Nah, di sini kita bisa gambarkan diagram gaya bebasnya ya. Dia punya gaya F ke arah sumbu X negatif, maka dia punya gaya kontak yang dirasakan oleh balok 2 terhadap 1, ini namanya N2. Terus yang dirasakan oleh balok 1 adalah N1 misalkan. Nah, untuk mencari berapa gaya kontaknya kita bisa tinjau untuk mencari gaya total semua dulu ya. Dimana sigma F sama dengan M total dikali dengan A ya. F-nya adalah F sama dengan M totalnya adalah M1 ditambah M2 kali dengan A gitu ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan berapa percepatan ya. A sama dengan F dibagi dengan M1 tambah M2. F-nya adalah 6 Newton. Dibagi M1 tambah M2, berarti 1 ditambah 2, ini sama dengan 6 bagi 3, dan itu adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berikutnya kita mencari gaya kontak, kita bisa
tinjau hanya balok 2 ya, dimana di sini kita bisa dapatkan sigma fx sama dengan m kali a ya, m2 kali a. Atau bisa kita dapatkan di sini nilai yang searah dengan gerak benda positif ya, maka f dikurang dengan n2 sama dengan m2 kali a. Atau n2 sama dengan f dikurang dengan m2 kali a. Nah, f-nya adalah 6 Newton dikurang massa dari n2 itu adalah 2 kali percepatannya adalah 2, maka kita dapatkan 6 kurang 4 itu sama dengan 2 Newton. Nah, 2 Newton kita bisa dapatkan jawabannya adalah C. Setelah sebuah benda ditarik oleh 3 gaya seperti pada gambar ya, F3, F1, F2, berdasarkan gambar diketahui. Pertama adalah percepatan benda 0, benda bergerak lurus beraturan, benda dalam keadaan diam, benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Nah, karena kalau kita lihat resultan gaya ya pada sumbu atas ke arah kanan, totalnya adalah 10 ditambah 15, itu sama dengan 20 Newton. Sementara gaya pada kiri juga 25 Newton, otomatis resultan gaya atau sigma F-nya sama dengan 0 ya. Maka kalau sigma F sama dengan 0, percepatan itu sama dengan 0, atau dia punya kecepatan yang beraturan gitu ya. Kita cek satu-satu. Percepatan benda 0, ini benar. Ini jawabannya salah. C juga salah gitu ya. Berikutnya benda bergerak lurus beraturan. Nah, ada kemungkinan juga nih. Karena percepatan 0 dia bergerak lurus beraturan ya. Karena di sini tidak diinformasikan dia dalam keadaan diagonalnya atau bergerak beraturan gitu ya. Nah, ini ada kemungkinan. Sementara benda dalam keadaan diam juga ada kemungkinan gitu ya. Sementara yang 4 ini salah. Maka jawaban yang tepat itulah jawaban yang A, 1, 2, 3. Ini adalah balok yang beratnya W ditarik sepanjang permukaan mendatar dengan kelajuan konstan V oleh gaya F yang bekerja pada sudut θ terhadap horizontal. Besarnya gaya normal yang bekerja pada balok oleh permukaan adalah, pertama gaya normal, kita bisa tuliskan sini. Dia punya gaya normal ke atas gitu ya. Terus dia punya gaya F di sini, otomatis F juga punya proyeksi gaya ya. Di sini adalah Fx, di mana Fx itu adalah F cos theta ya. Ini sudutnya berseberangan, theta. Dan pada sumbu Y dia punya F sin theta gitu ya. Nah, otomatis gaya normal ini dia punya beberapa komponen di sini ya. Maka kita punya di sini ada gaya berat W, maka sigma F Y sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan di sini F sin theta gitu ya, ditambah N dikurang dengan W sama dengan 0. Maka N itu sama dengan W dikurang dengan F sin theta gitu ya. Nah, jawaban yang tepat itu adalah C, W kurang F sin theta. Berikutnya adalah perhatikan gambar berikut ya. Kira-kira seperti ini, benda yang masanya 1 kg berada pada benda miring dengan alfanya adalah 30 derajat. G-nya adalah 10, maka percepatannya berapa? Pertama kita tinjau dulu, ini ada gaya berat mg, terus ada gaya berat proyeksinya, itu adalah mg cos alpha. Pada sumbu kita ambil ini x, ini y, itu ada mg sin alpha ya. Terus dia punya gaya normal. Karena di sini tidak diketahui koefisien gesekan, otomatis dia berada pada bidang yang licin ya. Terus dia punya di sini kita bisa tinjau pada sumbu fx sama dengan m kali a, dia punya percepatan. Pada sumbu x adalah mg sin alpha sama dengan m kali a, m eliminasi, maka percepatannya adalah g sin alpha. Nah, g adalah 10, sementara sin alpha di sini kan 30 ya. Berarti sin 30 derajat itu sama dengan 10 kali dengan setengah, karena sin 30 adalah setengah. Dan itu sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah A. Kita punya kasus seperti ini ya. Benda masanya 5 kg, ditarik tali ke atas ya, pada bidang miring kasar ya. Gaya 71 Newton. Koefisien gesekannya adalah 0,4 dan percepatan yang dialami benda itu berapa? Pertama kita tahu dia punya gaya gesek, berarti kita punya di sini F gas ya, yang arahnya ke bawah atau menuruni bidang miring ya. Misalkan di sini adalah sumbu X di sumbu Y, maka dia punya gaya berat mg, terus di sini ada proyeksi gaya beratnya mg cos 37, terus di sini ada mg sin 37 ya, terus ada gaya normal.
Nah, pertama otomatis gaya normalnya adalah Mg cos 37 ya. Maka kita bisa dapatkan sini N sama dengan Mg cos 37 ya. Nah, berikutnya kita cek dulu untuk gaya pada sumbu X ya. Sigma Fx sama dengan M kali A. Maka gaya sumbu X itu adalah F dikurang dengan F gas dikurang dengan Mg sin 37 gitu ya, sama dengan M kali A. Nah, F besarnya adalah 71 ya. Sementara F gas itu adalah mu ya, mu kali N kurang dengan Mg sin theta, di mana M-nya adalah 5 kali 10 sin 37 adalah 0,6. Masanya adalah 5 kali dengan percepatan ya. Berikutnya kita bisa dapatkan 71 kurang mu-nya adalah 0,4 dikali dengan N-nya itu adalah Mg 5 kali 10 kali cos itu adalah 0,8 dikurang dengan ini bisa habis, berarti 5 kali 6 30 sama dengan 5A. Berarti kita bisa dapatkan 71 kurang ini habis ya. Dan kita bisa dapatkan 4 kali 5 adalah 20, nolnya habis, 2 kali 8 16 ya. Kurang 16. Kita bisa tuliskan di sini 71 dikurang dengan 16 terus dikurang dengan 30 sama dengan 5 kali A. Nah, atau bisa kita tuliskan di sini 71 dikurang dengan 46 ya, sama dengan 5 kali A. Nah, 71 dikurang 46 gitu ya. Kita bisa dapatkan itu adalah 25 ya. Itu sama dengan 5 kali A. 25 ditambah 46 itu kan 71 ya. Maka kita bisa dapatkan A sama dengan 25 bagi 5. Itu sama dengan 5 meter per sekon kuadrat ya. Jawabannya adalah E, 5 meter per sekon kuadrat. Berikutnya kita punya suatu katrol ya. Masanya masing-masing 2 kg untuk baloknya. Terus gravitasi 10 dengan tali dalam sistem berapa. Pertama tentu kita bisa gambarkan ini tegangan tali. Ini ada gaya berat Mg. Terus ini juga ada tegangan tali. Ini ada gaya berat Mg ya. Untuk mencari percepatan dari sistem ini, kita bisa dapatkan seperti ini ya. Percepatannya adalah selisih dari berat yang besar ya, M2 kurang M1, dibagi dengan, dikali dengan gravitasi gitu ya. Terus di bawahnya adalah M1 ditambah dengan M2. Nah, tinggal kita substitusikan M2, 3 kurang 2 gitu ya. Bagi dengan 3 tambah 2, dikali dengan 10. Ini habis bagi 2 gitu ya. Maka kita dapatkan percepatan adalah 2 meter per sekon kuadrat. Tugas kita berikutnya tinggal kita tinjau salah satu ya. Misalkan di sini sigma Fy sama dengan M kali A. Berarti kalau dia bergerak ke bawah ya, kita bisa dapatkan gaya beratnya M2G gitu ya, kurang dengan T sama dengan M2 kali A. Atau M2G kurang M2 kali A sama dengan T. Tinggal kita substitusikan. M2 adalah 3 kg kali 10 kurang dengan 3 kg kali percepatannya 2 itu sama dengan T. 30 dikurang 6 itu sama dengan T, atau T sama dengan 30 kurang 6 itulah 24 Newton. Jawabannya adalah B. Berikutnya kita punya sistem bentuk seperti ini ya, di mana percepatan adalah 2 meter per sekon kuadrat, massa balok 1 10 kg, dan balok 2 itulah 2,5 kg. Massa tegangan talinya berapa? Karena tegangan tali sudah diketahui, bisa kita langsung tinjau M2G ya. Mana sigma F2Y itu sama dengan M2 kali A ya. Nah, pada sumbu Y dia punya M2G, karena dia kecenderungannya bergerak ke bawah seperti ini ya. Maka dia M2G dikurang dengan T sama dengan M2 kali A. Atau M2 kali G kurang M2 kali A sama dengan T ya. Nah, kita tinggal substitusikan M2-nya itu adalah, dalam hal ini balok 1 itu kan 10 kg ya. Terus dia punya M2 itu 2,5, berarti 2,5 kali 10 kurang 2,5 dikali dengan 2, maka itu adalah tegangan talinya. Maka kita dapatkan T itu sama dengan 25 dikurang dengan 5, itu sama dengan 20 Newton. Jawabannya adalah A.